sangat jernih airnya. Nampaknya aku haus, ujar sang rusa. Ia pun berhenti sejenak meminum air di danau. Saat ia menundukkan kepalanya untuk minum, ia melihat bayangan wajahnya di air yang jernih. Betapa cantiknya tanduk yang kumiliki ini. Tak ada seorang pun yang memilikinya. Ujar rusa tersebut memuji keelokan tanduknya sambil memandang bayangannya di air. Setelah puas, ia pun melanjutkan berjalan. Saat ia sedang berjalan, ia menatap ke arah kaki kecilnya. Lalu berhenti sejenak. Tapi kakiku kecil dan tidak gagah. Andaikan kakiku lebih besar dan gagah, pasti aku akan terlihat sempurna seluruhnya. Tiba-tiba datang seekor singa yang lapar. Ia hendak menerkam rusa tersebut. Sang rusa kaget. Ia segera berlari sekuat tenaga dengan kaki kecilnya, menghindari kejaran singa tersebut. Rusa tersebut berlari hingga akhirnya singa tersebut sudah tak terkejar lagi. Ia berjalan sambil terus menengok ke belakang, memastikan singa tersebut sudah tak mengejarnya lagi. Tiba-tiba tanduknya tersangkut di dahan pohon. Ia berusaha melepaskan tanduknya itu, namun tidak bisa. Untunglah singa tersebut sudah pergi. Kalau tidak, aku akan disantapnya karena tanduk ini, keluh rusa tersebut. Namun, perkiraannya salah. Ternyata, singa tersebut masih mengejarnya dan hendak menangkapnya. Sementara itu, ia tidak bisa pergi kemana-mana karena tanduknya telah tersangkut. Mau kemana kau rusa? Sekarang kau akan jadi milikku, ujar singa buas dengan wajah yang sangat kelaparan, menatap ke arah rusa tersebut. Rusa tersebut berpikir bahwa tanduknya tersebut hanya menyusahkan dirinya. Namun kaki yang selama ini tidak ia syukuri justru telah menyelamatkannya dari kejaran singa yang buas. Sekarang ia hanya bisa menyesali perbuatannya dan tak bisa berbuat apa-apa. Rusa itu pun mati dihukum singa akibat tanduk pembawa celaka. Jadi, kenalilah kekuatan dan kelemahanmu baik-baik, dan syukurilah apa yang kau miliki. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramhayunia dari kelas 5. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita. Teman-teman mau dengar gak? Mau. Dengar ya? Iya. Di depan rumah kami ada banyak bunga. Bunga itu ibu yang menanam. Ibu sering mengajakku menyiramnya. Kami beri juga agar tumbuh subur. Dan ada tanaman bunga di depan rumah. Bunga itu membuat rumahku jadi indah. Di samping rumah juga ada pohon mangga. Pohon sudah tinggi dan sering berbuah. Jika sudah masak, ayah memanennya. Mangga kami berbuah banyak. Rasa manis dan segar. Kami juga membagikan kepada tetangga. Yang itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andra Rusman dari kelas 6 dari SDN 58 Sungai Raya. Teman-teman mau dengar ini cerita saya? Nah, kali ini saya akan bercerita tentang Bilal pemilik suara emas. Abi,
Besok aku diminta guru-guru untuk mengikuti lomba azan, kata Bilal. Alhamdulillah, Abi senang mendengarnya. Semoga Bilal mendapat hasil terbaik ya, kata Abi. Amin. Dulu, Umi dan Abi menamai kamu Bilal dengan harapan dan doa. Kelak kamu akan menjadi orang yang soleh, pemberani dan memiliki suara emas seperti Bilal, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abi. Suara emas? Abi, tolong ceritakan tentang Bilal, sahabat Rasul yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarnya, seru Bilal. Bilal dulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak yang tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya. Cerita Abi. Abi melanjutkan, termasuk jika majikannya memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Akan tetapi, Bilal tidak mau menuruti majikannya. Bilal sangat pemberani saat meyakini Islam yang benar. Bilal berpegang teguh walaupun harus dihukum oleh majikannya. Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang satu. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia bebas untuk pertama kali. Abi terus bercerita. Lalu tentang suara emasnya bagaimana Abi? Tanya Bilal. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil para umat muslim untuk sholat. Ada yang mempunyai ide untuk menggunakan lonceng saja. Namun itu mirip dengan kebiasaan orang Nasrani. Ada juga yang memiliki ide menggunakan trompet. Tapi itu mirip dengan kebiasaan orang Yahudi. Lalu Abi kembali bercerita. Akhirnya Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Bilal memiliki suara yang indah. Karena itu Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Setiap kali waktu sholat, Bilal akan azan di dekat pintu rumah Rasulullah yang bersebelah dengan masjid. Setelah itu Rasul akan keluar dari rumah. Saat melihat Rasul keluar, Bilal segera melantunkan iqamat. Saat kota Makkah dikuasai oleh Islam, Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan lantang, Bilal mengumandangkan azan. Saat itu beribu-ribu orang yang ada di sekitar Ka'bah melihat dengan takjub. Dan mereka mengikuti azan yang dikumandangkan Bilal dengan khusyuk. Betapa indahnya seruan yang dikumandangkan Bilal. Saat Rasulullah SAW wafat, Bilal tidak kuasa lagi untuk melakukan azan. Karena setiap Bilal azan, dia selalu mengingat Rasulullah SAW dan menitikkan air mata sehingga tidak sanggup melanjutkan azannya. Begitulah kecintaan Bilal terhadap Rasulullah, terhadap Allah, Rasul dan Islam, kata Abi yang mengakhiri cerita. Masya Allah Abi, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara azan yang aku kumandangkan. Amin ya robbal alamin. Semoga anak Abi bisa seperti Bilal yang sesungguhnya, soleh, berani dan ahli menyeru umat Islam untuk datang ke masjid ketika mendengar azan. Abi tersenyum. Sekian cerita saya. Terima kasih teman-teman. Dah.